Tuhan Samosir mengajak kita semua untuk menyaksikan ibadah online dari mimbar Gereja GPDI Agape Bonandolo. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bapak Ibu, kami jemput untuk berdiri di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Katakan lagi, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan. Amin. Haleluya. Dan kami angkat suara pujian kami Tuhan. Haleluya. Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sama-sama semuanya. Kau besar, perbuatanmu
Bapa. Besarlah Engkau Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti benar Tuhan Yesus, tiada yang seperti Engkau. Maha besar, maha agung, maha mulia nama-Mu. Allah penyelamat kami, Allah yang berkuasa sepenuhnya atas jagat raya ini. Engkau Allah yang berdaulat atas semuanya. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Dari segenap hati, segenap hidup, segenap jiwa, perilaku kami hendak meninggikan Engkau terus menerus ya Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu terus menerus. Mari terus perkenanan-Mu Bapa atas hidup kami. Layakkan kami menghampiri kekudusan-Mu hari ini lewat pujian, tepuk tangan kami, suara kami mau elu-elukan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami teruskan ibadah ini dengan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari puji Tuhan. Kita katakan bahwa Allah kita itu Allah yang baik. sungguh baik bagimu, tunjukkan kasih setianya Yang menyediakan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus sungguh luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari sembah Tuhan kita. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Allah yang begitu baik bagi kami, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu peduli akan kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami hari ini untuk datang bersekutu, merendahkan diri, serahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa, Tuhan yang lakukan ini karena Engkau mencintai kami, mempedulikan, mengasihi kami. Olehnya Bapa, terimalah apa yang kami lakukan ini lewat seluruh persembahan kami, hati kami, ekspresi kami, semuanya memuliakan nama Tuhan. Dan kepada siapapun yang boleh melihat, mendengar siaran ini, mereka boleh diberkati. Yang lemah dapat kekuatan yang baru, yang susah dapat penghiburan, bahkan yang sakit dapat pemulihan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Terlebih rekan-rekan kami yang ada di dalam penjara di Kabupaten Samosir. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dan berbicaralah, saatnya kami boleh mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur ini adalah salah satu yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga bagi kita, dari kita. Pengucapan syukur. Mengucapkan kata ini memang agak gampang. Dalam bentuk apapun, bentuk seloroh, bentuk ringan, dalam segala situasi, ini adalah kata yang sering terucapkan, tidak disadari maupun disadari. Mengucap syukur. Tapi secara pribadi buat saya, melakukannya itu sesuatu yang sulit. Apalagi di situasi yang tidak pas, tidak mendukung, tidak seperti yang kita harapkan. Ini jadi satu perbuatan yang langka. Dan ternyata kalau kita berhasil melakukannya, melakoni kata
atau ucapan mengucap syukur ini ada keindahan, ada kebahagiaan tertentu yang kita rasakan kalau kita mampu ucapkan syukur di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah himpitan yang begitu hebat. Dan dalam mengucap syukur ini ada dua bentuk yang bisa kita lakukan. Yang pertama dalam bentuk ucapan. Terima kasih. Ini pun sulit ini, mengucap syukur. Kalau bahasa Bataknya madok mauliate. Mengucap syukur. Terima kasih apa? Terima kasih Amang Boru, terima kasih tulang. Kepada siapapun. Cenderung kita selalu menghitung apa yang kita lakukan, atau itu sesuatu yang wajarnya, atau nggak perlu ucapan terima kasih karena itu patutnya yang dilakukannya itu kepada kita, seperti itu. Nah, ternyata dalam mengucap syukur, dalam kata-kata juga perlu mengucap syukur, terima kasih. Tentunya kepada Tuhan, kepada sesama, kepada lingkungan, kepada orang yang membantu, yang menolong, yang memberi bantuan, itu perlu, saudara. Baru yang kedua, ucapan syukur ini dalam perbuatan, dalam tindakan. Pamannya dalam memberi, dalam membantu, karena dia rasakan pengucapan syukur, saya bersyukur seperti ini. Maka dia mengungkapkan rasa syukurnya itu dengan perbuatan, dengan pengabdian, dengan melakukan sesuatu yang baik kepada lingkungan, kepada teman, kepada Tuhan pun demikian. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita begitu baik, begitu hebat. Maka kita datang beribadah, kita datang ke gereja dalam mengucapkan syukur. Biarpun tidak selamanya orang yang datang ke gereja itu dalam rangka mengucap syukur. Ada banyak datang ke gereja supaya dapat perhatian dari gereja ketika dia memerlukan sakramen, ketika dia memerlukan bantuan dari gereja. Karena pada umumnya kalau tidak dapat perhatian, sentuhan dari gereja, dia merasa malu, merasa minder. Jadi dia lakukan itu hanya melakukan kewajiban agamanya, bukan dalam ucapan syukur kepada Tuhan, dalam hati pengagungan kepada Tuhan, sebab Tuhan melakukan hal yang baik dalam hidup. Ada beberapa dasar kita mengucap syukur. Yang pertama itu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Yeremia 51 ayat 5 dikatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di ayat yang lain, Tuhan tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Dia penjaga kita. Dia menjaga, dia penjaga, dia penolong. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia menjadi penolong, dia tidak pernah tinggalkan kita. Saya percaya setiap kita merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan yang menolong kita, bukan kuat gagah kita. Yang kedua, apa dasar kita bersyukur? Sebab Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Bayangkan Tuhan turut bekerja. Kalau saya tanya Ibu Lydia Kandu, suka nggak ditemani suami kalau ibu bekerja? Suka. Suka kan? Orang yang dicintai, orang yang dihormati, menyertai kita bekerja. Kayaknya semangat ya, nggak terasa capeknya. Tapi kalau dia jauh, mana nih si Manalwi? Kok nggak ada? Tapi kalau dia menemani kita, dilihatnya kita masak, menyapu, senang. Apalagi Tuhan kita. Tuhan turut bekerja. Tuhan itu tidak hanya turut bekerja, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Dia di dalam dia menyertai kita dalam melakukan sesuatu, dalam bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi
kerja kita sehari-hari, jangan langsung curiga Tuhan. Jangan langsung ciut, jangan langsung menggerutu, mengomel. Yakini bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja. Karena pekerjaan Tuhan itu selalu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang kudus, yang agung. Tidak pernah pekerjaan yang sembarangan. Tidak pernah pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang buruk, tidak. Tapi pekerjaan yang mulia. Jadi semua keadaan kita manis, pahit, baik, buruk, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mau kita ini baik, hari-hari kita baik. Tidak hanya di dunia ini, bahkan selama-lamanya. Kebaikanlah yang menjadi milik kita. Jadi pantas kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Yang ketiga, kenapa kita patut bersyukur kepada Tuhan? Karena akhir dari segala sesuatu adalah yang baik. Selalu yang baik. Rencana Tuhan itu selalu yang terbaik, pasti yang baik. Makanya ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Sering kita tidak bisa mengerti situasi kita sekarang. Tak bisa kita mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa seperti ini nasib saya? Kenapa himpitan ini? Kenapa beban ini terlalu berat? Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan selalu merancangkan yang baik. Rancangan-rancangan Tuhan itu bagi orang yang percayanya adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Tidak pernah rancangan kecelakaan. Asal kita tetap, makanya lagu itu saya teruskan. Ini lagu di gereja Ibu Diana ini kan. Dan Ibu Diana mungkin gak ada di sini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati ujian, ku tetap percaya. Tetap percaya dalam cobaan, dalam ujian. Gak pernah terjadi kenaikan kalau gak ada ujian. Gak pernah. Di SMTK kami, ada SMTK kami di Nenggolan sana, SMTK Penabur Iman namanya, dan sedang sangat banyak sekarang siswanya, puji Tuhan lah. Dan harapan saya kita yang mendengar siaran ini mendaftarkan anak-anaknya lebih banyak ke sana daripada keluar Samosir ini. Anak SMTK sana nggak pernah ujian, nggak bisa naik kelas kalau nggak ada ujian. Jadi selalu ujian. Jadi kalau ada ujian dalam hidup kita, ada cobaan, yakinkan dirimu bahwa engkau mau naik kelas. Tuhan mau mengangkatmu ke level yang berikutnya, ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kedua, Tuhan mau memberi apresiasi. Tuhan mau memberi hadiah, penghargaan kepadamu. Karena tidak pernah tanpa ujian ada penghargaan, ada hadiah. Selalu ada ujian, selalu ada pertandingan, ada perlombaan. Baru ada apresiasi, ada keringat, ada harga yang perlu dibayar. Jadi kalau ada cobaan, ada tantangan, ada masalah hidup yang sangat pahit, yang sangat sulit, yakinlah bahwa di balik semuanya itu Tuhan merancangkan yang baik untuk kita. Olehnya tetap percaya, tetap bersyukur dalam situasi sulit itu. Coba kita lihat contoh Yunus. Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Yunus 2. Coba Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Siapa yang sudah menemukan? Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Lihat Yunus. Kita tahu siapa ini Yunus.
Dan kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Dia dilemparkan ke laut. Sedih nggak itu? Jatuh saja kita dari kapal. Aduh, udah ngeri itu. Jatuh nggak dijatuh, ini dilemparkan. Setelah dilemparkan, diapain lagi Yunus? Nah, kita nggak boleh naik ke sekolah minggu. Mana narangan-narangan tuh naik. Diapain lagi Yunus? Enak gak ditelan ikan? Udah pernah belum ditelan ikan? Siapa di sini yang pernah ditelan ikan? Ibu Diana? Menelan ikan ya? Sebelum kita menelan ikan, kita apain dulu ikan itu? Dibersihkan, ditangkap dulu. Sebelum ditangkap, mana bisa dibersihkan? Bersihkanlah di laut sana, di kolam itu, mana bisa? Ditangkap dulu, baru dimatikan dulu, jangan langsung dibersihkan. Dipukul kepalanya, baru dibersihkan. Susah nggak itu? Ini Yunus dimakan ikan, melewati gigi-giginya loh. Pahit itu, sakit itu. Di perut ikan, apa isi perut ikan? Kotoran. Aduh, penat. Kekelaman, nggak ada harapan hidup, nggak ada lagi pengharapan di sana. Bau. Dan berapa hari di sana? 3 hari. Coba Magdalena dulu di perut ikan 1 menit. Kita coba yuk. Tapi lucunya nggak ada ikan yang mau makan Magdalena. Tapi lihat di situasi sesulit itu, Yunus apa katakan? Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Dia tidak pernah ngomel, dia tidak menggerutu, dia tidak bilang begini, Tuhan, betapa sadisnya Engkau. Apakah saya orang yang paling berdosa di dunia ini? Kenapa harus seperti ini hukuman kepada saya? Ngeri sekali ini. Enggak, dia enggak mengutuki Tuhan dalam situasi itu. 3 hari, 3 malam. Prosesnya, tapi dia mengucap syukur. Dan apa dia lakukan? Apa yang dia katakan? Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia mampu menjanjikan ucapan syukur. Apa yang kunajarkan itu akan kulaksanakan. Dan tidak ada keselamatan selain dari Tuhan. Ada pengakuan, ada deklarasi. Tetap komitmennya kuat, imannya kuat. Setelah Yunus berhasil dalam ucapan syukur, apa yang terjadi? Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Akibat dari ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, Allah berfirman kepada ikan itu, muntahkan. Kalau kita berani mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan hidup kita, Tuhan akan perintahkan kesulitan itu tinggalkan kita. Tuhan akan perintahkan ikatan belenggu yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak mampu melangkah maju. Tuhan perintahkan itu, lepaskan hamba Nixon itu dari kesulitan itu. Engkau tidak berhak atasnya. Katakan itu. Mungkin keadaanmu sekarang sulit. Mungkin hukuman yang kau terima itu enggak pantas menurut engkau. Tapi belajar bersyukur di situasi itu. Yunus berhasil. Makanya ada lagu di Pentakosta, lagu Pentakosta, GBI. Ada lagunya begini. Sai posan sila na Tuho, didoko Tuhan Yesusi, jala peleho mangolu sude tu Tuhan Yesusi. Sai posan silang na Tuho. Sudah memosan silang, tapi dikatakan jala peleho mangolu sude tu Tuhan Yesusi. Coba kalau Pak Emra dia pikul bayi 5 kali, istrinya suruh lagi, Pak cuci nanti piringnya Pak, ambil nanti kerbau di apa ya, kasih masuk nanti apa enggak ngamuk Pak Emra? Kamu enggak tahu saya bawa ini, bawa pergi ini, ya? Ini
Saipo sansila na Tuhan di doko Tuhan Yesus. Pas kita disuruh mamor sansila, jala peleho, uang pembangunan, uang kepada korwil, kepada apa lagi? Semua ini sumbangan ini kepada sinode. Terus ini Yunus begitu loh. Ayat ke-9 saya baca lagi. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Dia berjanji, Tuhan, di situasi ini ada banyak sekarang pendeta ini, masa musim kemarau begini disuruh persembahan lagi, berpuluhan lagi terus. Kopi Ateng udah enggak, Marboras harganya pun jatuh, pun, tapi saya korsan silang natuho, jala pelehon mangolum sude, ngulum sude, semuanya, semua milik kita, keberadaan kita adalah milik Tuhan. Karena itu ketika kita bisa mempersembahkannya, dan apa yang kunajarkan, apa yang kujanjikan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tetap dia tidak berubah berkata bahwa Tuhan itu keselamatannya, Tuhan itu penolongnya. Maka Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Karena apa? Yunus mampu bersyukur. Yang terbaik selalu Tuhan rencanakan kepada kita. Yang keempat, kenapa? Apa dasar kita mengucap syukur? Sebab Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita sampai tergeletak. Mazmur 99 ayat 2 sampai 5. Baca. Demikian firman Tuhan, Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Ya, sebetulnya kurang pas. Tapi yang ada kalimat ini, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Ada lagu GPD seperti itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Coba sini dulu Fitri, berdiri dulu sini. Coba jatuh dulu, jatuh ke belakang. Langsung saya topang. Duduk dulu. Kalau duduklah, duduk. Coba yang menopang Fitri, orang yang paling ganteng atau yang mencintaimu, suka nggak ditopang orang yang mencintaimu, menopang kamu? Suka banget. Pernah waktu kami di Lumban Siantar, pernah jatuh di situ anak gadis, jatuh dari kereta. Dia belajar naik kereta. Ternyata datang peribannya yang nolong. Diangkatlah ke rumah, karena di rumah waktu itu praktek istri. Dia datang istri sama yang jatuh ini. Sekaranglah kau ya, peribanmu yang kecap. Dibuka matanya. Katanya senang dia. Apalagi Tuhan yang topang kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Aduh, Tuhan selalu menopang kita, nggak sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Waduh, ditopang kita. Jadi jangan pernah tidak bersyukur kepada Tuhan. Selalu Tuhan menopang kita. Yakinlah, apapun yang terjadi untuk dunia ini, jangan pernah menggerutu, jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut. Syukuri. Dunia ini tahu, dunia ini saja tahu bersyukur. Apa lagunya? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Lagu siapa itu teh? Hah? Dari kita kok. Kenapa dari kita sih? Dunia ini saja tahu, apalagi kita, orang percayanya Tuhan. Mari belajar bersyukur. Pelan-pelan Tuhan akan lepaskan ikatan kita.
Bahkan tidak lepas-lepas, bisa spontan Tuhan lepaskan hal-hal yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak bebas, membuat kita tidak meraih janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Karena itu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Kunaikan syukur padamu. Kunaikan syukur. Mari naikkan syukur, tunaikan
Kabupaten Samosir. Berdoa untuk gereja ini. Tuhan berkati gereja ini dalam nama Yesus. Berkati gembala yang melayani di tempat ini. Berikan roh yang menyala-nyala, roh kesetiaan, tetap kuat, tetap tabah dalam situasi keadaan apapun, untuk boleh menggembalakan umatmu di tempat ini. Kepada perjalanan sampai akhir, Engkau tetapkan perjalanan iman umatmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, diberkati saudari kami Fitri yang menjadi tuan rumah hari ini, yang sudah membuka hatinya, waktu kesempatan kepada kami, memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Diberkati Fitri dalam nama Yesus. Masa depannya Tuhan menjamin, calon pendamping hidupnya Tuhan beri yang terbaik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati huta ini, berkati desa di tempat ini dalam nama Yesus. Berkati aparat desa, berkati kepala desa yang boleh memerintah di desa ini. Kecamatan Nainggolan kami doa berkati, berkati Kabupaten Samosir, berkati Sumatera Utara, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Terlebih hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19, berkati Satgas gugus tugas COVID-19 dari pusat sampai ke desa. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk umat-umat Tuhan yang sedang mengalami COVID-19 hari-hari ini. Tuhan temani mereka, kuatkan mereka, beri mereka semangat pengharapan, supaya mereka tidak menjadi lemah dan putus asa, tapi mereka percaya akan pertolongan Tuhan, akan kasih Tuhan, tidak usang, tidak berubah bagi mereka, biarpun mereka mengalami COVID-19. Mari bangkitkan iman percaya mereka. Engkau berkati juga pendamping-pendamping dari mereka yang mengalami sakit COVID-19. Hibur mereka, kuatkan mereka, beri mereka paradigma yang baru, supaya jangan menjauh dan menjauhi dan menyingkirkan, membuang orang-orang yang berpenyakit COVID, tapi boleh merangkulnya, mengasihi, mencintai, memberi perhatian kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlebih kami penyuluh-penyuluh Kristen Kabupaten Samosir, berkati kami Tuhan, lebih lagi pakai kami untuk memberi penyuluhan di desa. Engkau sudah tempatkan kami, di kecamatan sudah Engkau tetapkan kami, melalui kepala-kepala kami di Kabupaten Samosir. Kami berdoa untuk kepala Kemenag Kabupaten Samosir, berkati Bapak Tawar Tua, Bapak Lambo, Ibu Pembora, Ibu Hesti, sekeluarga, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun anugerah Tuhan, panjang umur, sehat selalu menjadi milik mereka. Sekalian kami juga seluruh penyuluh di Kabupaten Samosir, Tuhan memberkati kami. Sebentar kami mau pulang dari tempat ini, berkat Tuhan bersama dengan kami. Maka terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami yang ajaib luar biasa dahsyat itu, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita siap menerima berkat dari Tuhan Allah kita hari ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah pulang dari tempat ini membawa kesempurnaan berkat Tuhan. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menjadi milik sekalian kita kemana kita pergi, dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.